Sebelum Wong Anime melanjutkan lebih jauh, Wong Anime mau ingatkan sama kalian. Kalian lihat thumbnail ini, jangan ketipu ya sama bodinya Power, itu Photoshop. Pada dasarnya thumbnail ini mengandung pesan tersembunyi dan image yang seharusnya tidak realistis. Wong Anime peringatkan hal ini supaya kalian tidak kecewa nantinya. Nah, thumbnail di atas adalah salah satu detail dari opening Chainsaw Man yang rasanya agak lumayan ragu sih kalau kalian lewatkan. Tapi kalau memang kalian melewatkannya, Wong Anime perjelas sekali lagi, jangan ketipu. Kalian mungkin bakal tahu alasan kenapa Wong Anime menekankan supaya kalian tidak tergoda oleh thumbnail ini pada episode 2 atau 3 nanti. Dan untuk pembaca manga yang telah membaca Chainsaw Man, masa sih kalian gak ngerti kalau gambar thumbnail Power pakai bikini di atas itu penipuan? Nah, selain alasan foto gravure Power ini, salah satu alasan lainnya kenapa Wong Anime justru malah lebih ingin membahas opening daripada review episodenya terlebih dahulu, karena adalah banyak sekali referensi dan detail tersembunyi yang sangat bermakna yang bisa kita bahas dari opening Chainsaw Man ini. Mengingat Tatsuki Fujimoto, pengarang dari Chainsaw Man ini merupakan sinema otaku alias penggemar film sejati, maka kita bisa melihat kalau dari karya-karyanya Fujimoto banyak sekali merujuk scene-scene dari film dan gaya adegan-adegan dramatis ala sinema, termasuk juga di opening ini, terutama di adegan awal openingnya. Bahkan gambar Power yang jadi thumbnail di video ini pun kemungkinan secara artistik diambil dari Thor Love and Thunder. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat referensi-referensi pop kultur lainnya selain referensi film. Dan jika kalian pembaca manga sama seperti Wong Anime, kita bisa melihat banyak sekali adegan-adegan di opening ini yang pada dasarnya merupakan spoiler tersembunyi. Dan mari kita gali satu persatu detail dan referensi tersebut. Pada detail pertama alias detail paling awal, kita bisa melihat adegan pembuka di mana Aki, Denji, Makima, dan Power berjalan di tengah jalan dalam keadaan memakai seragam mereka. Adegan di mana mereka berjalan bergerombol dengan menggunakan jas setelan kantor adalah adegan yang merujuk pada salah satu adegan ikonik di film Hollywood Reservoir Dogs yang merupakan salah satu film ikonik yang disutradarai oleh Quentin Tarantino. Pada detail kedua, di adegan selanjutnya kita bisa melihat salah satu petinggi dari Biro Pemburu Iblis yaitu Kishibe mengacungkan pistolnya ke arah layar. Peristiwa ini pada dasarnya merujuk pada salah satu scene ikonik dari film Pulp Fiction yang juga merupakan film garapan Quentin Tarantino yang diperankan oleh Samuel L. Jackson. Pada detail ketiga, di scene selanjutnya yang muncul di opening ini, kita bisa melihat scene ketika Chainsaw Man dan Katana Man bertarung di atas sumur. Dan pertarungan ini pada dasarnya mengambil rujukan dari pertarungan antara Sadako melawan Kayako dan diambil dari film Jepang dengan judul yang kurang lebih sama, yaitu Sadako versus Kayako. Pada detail keempat, kita bisa melihat Denji ada di tempat permainan bowling dan kelihatan sedang mengelap bola bowling yang akan dia gunakan. Nah, scene di mana Denji mengelap bola bowling ini berasal dari film The Big Lebowski. Pada detail selanjutnya yaitu detail kelima, kita bisa melihat adegan di mana Himeno, salah satu perempuan Devil Hunter yang memakai penutup mata sebelah, sedang berduaan dengan Aki. Dan adegan ini pada dasarnya diambil dari film Konstantin. Pada detail keenam, kita bisa melihat adegan di mana Power memukul bola besar. Dan scene ini pada dasarnya adalah scene yang merujuk dari salah satu scene ikonik di film Fight Club. Di detail ketujuh, kita bisa melihat adegan di mana Power dan Denji ketakutan. Dan adegan ini pada dasarnya mereferensi dari film Look It Up. Pada detail ke-8, kita bisa melihat adegan di mana Denji memeluk Pochita dan terlihat latarnya ada di pemakaman. Pada dasarnya, scene ini adalah scene yang merujuk dari film Texas Chainsaw Massacre. Pada detail ke-9, kita bisa melihat adegan di mana Angel Devil alias setan malaikat duduk di tangga. Dan adegan ini pada dasarnya adalah merupakan salah satu scene ikonik dari film Jacob's Ladder. Di detail ke-10, kita bisa melihat adegan ketika Kobeni nungging di atas meja. Dan adegan ini adalah adegan yang merujuk dari film Attack of the Killer Tomatoes. Dan ironisnya, devil pertama yang diperlihatkan Denji habisi di anime Chainsaw Man adalah Devil Tomato alias setan tomat.
Pada detail selanjutnya alias detail ke-11, kita bisa melihat adegan di dalam mobil. Dan adegan ini mereferensi film Once Upon a Time in Hollywood yang sekali lagi merupakan film yang digarap oleh Quentin Tarantino dan diperankan oleh Brad Pitt dan Leonardo DiCaprio. Pada detail selanjutnya, kita bisa melihat seseorang yang menggunakan topeng seperti plague mask atau topeng wabah. Nah, orang ini bernama Gal Gadot dan dikenal sebagai Violent Wind atau iblis kekerasan. Nah, pose dan adegan yang ditunjukkan oleh Gal Gadot ini pada dasarnya merujuk pada film No Country for Old Men. Detail ke-13, kita bisa melihat adegan Denji diikat dan dibawa jalan-jalan oleh Makima seperti anjing yang menunjukkan kalau Denji memang memiliki posisi sebagai peliharaannya Makima. Detail ke-14, selanjutnya kita bisa melihat rantaian peluru yang menunjukkan antagonis utama dari fase awal Chainsaw Man ini, yaitu Gun Devil atau iblis pistol yang memang memiliki anggota gerak bawah terdiri atas rantai peluru senapan mesin. Pada referensi selanjutnya atau detail selanjutnya, di detail nomor 15 kita bisa melihat Denji melihat ilusi ketika dia menyandarkan kepalanya di paha Makima. Ilusi bunga ini pada dasarnya menunjukkan delusi Denji yang menganggap kalau hubungan mereka sangatlah spesial. Padahal seperti yang kita tahu hubungan mereka tidaklah seperti itu. Detail ini kemudian diperkuat dengan detail nomor 16 alias detail selanjutnya yang menunjukkan bahwa Makima menyuapi Denji menggunakan siput yang memiliki warna kehijauan. Nah, ciri siput yang berwarna kehijauan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa siput tersebut telah terinfeksi oleh cacing parasit yang memiliki nama Leucochloridium. Cacing parasit ini pada dasarnya membuat siput yang dia infeksi menjadi zombie. Cacing ini kemudian membajak pergerakan dari siput tersebut dan membuatnya bergerak sesuai dengan keinginannya. Alasan lainnya kenapa siput yang terkena infeksi parasit cacing ini menjadi berwarna-warni seperti ini dan seolah sedang joget disco terjadi dikarenakan cacing ini memang ingin supaya inangnya tersebut dimakan oleh makhluk lain sehingga dia bisa menjadi parasit yang bisa mengendalikan organisme yang lebih baik. Jadi kalian bisa menebak ya, kenapa di scene adegan antara Makima dan Denji ini Makima menyuapkan siput itu kepada Denji. Adegan ini sekali lagi menegaskan bahwa hubungan antara Denji dan Makima di mata Denji adalah ilusi, sedangkan di mata Makima adalah manipulasi. Referensi selanjutnya adalah lukisan Lucifer alias malaikat jatuh. Dan lukisan ini pada dasarnya ditujukan pada pembaca manga sebagai salah satu bentuk detail tersembunyi karena lukisan ini terlihat sesaat sebelum bencana dimulai. Itu tuh adegan dimana Power ngasih kue ke Denji. Dan lukisan Lucifer alias malaikat jatuh ini pada dasarnya terlihat jelas berada di kamarnya Makima jika kalian membaca manga. Detail selanjutnya kita bisa melihat Power sedang memakai kacamata di dalam imajinasinya. Adegan ini sebenarnya merujuk adegan di manga Chainsaw Man di mana Power menganggap kalau dia akan semakin cerdas ketika dia menggunakan kacamatanya. Jadi pada dasarnya Power percaya kalau dia memakai kacamata maka IQ-nya bisa naik dengan signifikan. Selanjutnya kita bisa melihat adegan sinematik Power yang berjalan menjauhi ledakan. Nah, adegan di mana Power menjauhi ledakan ini merupakan salah satu scene ikonik dan merupakan scene paling memorable yang merujuk pada karya-karya lainnya yang dikarang oleh Tatsuki Fujimoto. Adegan ini dipakai sebagai salah satu adegan pembuka dari manga Chainsaw Man Season 2 dan juga adegan penutup dari manga one shot karya Fujimoto yaitu Goodbye Eri. Selanjutnya kita bisa melihat ada adegan devil atau iblis yang joget-joget gak jelas di opening ini. Nah, devil atau iblis yang joget-joget gak jelas ini sebenarnya adalah devil yang memiliki nama future devil atau iblis masa depan. Iblis yang nantinya akan melakukan perjanjian dengan Aki. Jika kalian membaca manga, kalian tentunya tahu kalau Future Devil ini memang pada dasarnya memiliki sifat yang eksentrik sehingga kalau dia joget-joget gak jelas kayak gini, pada dasarnya memang memperlihatkan sikap eksentriknya. Detail selanjutnya, detail ke-22. Kita bisa melihat salah satu penampilan iblis atau devil yang lumayan menakutkan dan juga sangat menyeramkan. Devil tersebut adalah Ghost Devil atau setan hantu dan merupakan devil yang memiliki perjanjian mengikat dengan Himeno, gadis yang memakai penutup mata.
Dan di detail terakhir, kita diperlihatkan Aki yang berada di atas Denji dan Power, dan di atasnya ada Makima yang menunjukkan hierarki mereka. Gambar ini pada dasarnya merujuk pada tugas Aki sebagai pengasuh dari Power dan Denji yang kemudian melaporkan langsung kegiatannya ini pada Makima sebagai atasannya. Dan pada detail yang benar-benar terakhir alias detail ke-25, kita bisa melihat scene di mana Denji dan Power joget-joget gak jelas. Nah, pada scene ini Aki terlihat melakukan pose tangan di mana dia menyatukan ujung jempol dengan ujung jari tengah dan jari manis, sementara jari lainnya berdiri. Dan pose tangan ini adalah pose yang dia lakukan ketika dia memanggil Devil Fox atau iblis rubah yang bisa kita lihat di trailer awal dari anime Chainsaw Man. Baiklah semuanya, itulah 25 detail yang ada di visual opening dari Chainsaw Man. Apa ada detail lainnya yang mungkin Wong Anime lewatkan di video ini? Kalian bisa komentari di bawah. Jika kalian ingin menonton video Chainsaw Man lainnya, seperti misalnya video mengenai 10 iblis terkuat atau devil terkuat yang Wong Anime upload sebelumnya, kalian bisa menontonnya di sini.